Pernahkah Anda merasa bahwa keberadaan Anda di dunia ini bukanlah sebuah kebetulan? Bahwa setiap langkah, setiap napas, dan setiap pengalaman yang Anda lalui memiliki makna yang lebih dalam dari sekadar rutinitas hidup sehari-hari? Jika Anda merasa demikian, itu bukan hanya perasaan semata. Anda adalah jiwa terpilih. Sebagai jiwa terpilih, kehadiran Anda di dunia ini telah direncanakan dengan sangat cermat oleh energi yang lebih besar daripada yang mampu kita bayangkan. Energi semesta yang penuh kasih, kebijaksanaan, dan ketertiban. Anda bukan sekadar bagian kecil dari alam semesta. Anda adalah percikan cahaya yang memiliki tujuan khusus untuk menerangi jalan di tengah kegelapan. Semesta telah berbicara kepada Anda, mungkin tidak melalui kata-kata, tetapi melalui pengalaman yang Anda alami. Ketika Anda menghadapi tantangan besar, ketika Anda merasakan dorongan batin untuk mencari sesuatu yang lebih bermakna, itu adalah petunjuk. Setiap kebetulan yang Anda temui, setiap sinyal kecil yang terasa seperti pesan, adalah semesta yang memanggil Anda untuk mendengarkan. Kehadiran Anda di sini adalah takdir Anda tidak berada di sini secara tiba-tiba. Keberadaan Anda adalah hasil dari serangkaian peristiwa yang telah disusun oleh energi ilahi yang menghubungkan segala sesuatu di alam semesta ini. Setiap pertemuan, setiap kegembiraan, bahkan setiap luka yang Anda alami telah dipersiapkan untuk membentuk Anda menjadi sosok yang siap menjalani tujuan ilahi Anda. Dalam setiap langkah, alam semesta telah menuntun Anda. Kadang melalui bisikan lembut yang penuh cinta, dan kadang melalui badai yang mengguncang hati Anda. Namun semuanya memiliki maksud yang lebih besar. Alam semesta tidak pernah mengabaikan jiwa yang telah dipilihnya. Tanda-tanda kehadiran semesta dalam hidup Anda. Ketika Anda merasa bahwa sesuatu yang sederhana pun memiliki makna besar, itulah semesta yang berkomunikasi. Ketika Anda menemukan pola-pola dalam hidup, seperti angka berulang, pertemuan tak terduga, atau perasaan bahwa Anda sedang berada di jalan yang benar, itu adalah panduan dari energi yang lebih besar. Ketika Anda merasa terdorong untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang mendalam, seperti, "Mengapa saya ada di sini?" Itu adalah panggilan untuk memahami tujuan ilahi Anda. Anda telah dipilih karena Anda memiliki kekuatan yang unik, misi yang hanya bisa dilakukan oleh Anda. Meski jalan ini tidak selalu mudah, ingatlah bahwa Anda tidak pernah sendiri. Semesta selalu berada di sisi Anda, memberikan petunjuk, kekuatan, dan keberanian untuk melangkah maju. Sebuah undangan untuk menemukan tujuan ilahi. Anda tulisan ini adalah panggilan untuk Anda. Ini adalah ajakan untuk memahami bahwa kehidupan Anda bukanlah perjalanan tanpa arah, tetapi sebuah misi suci untuk menyelaraskan diri Anda dengan kehendak ilahi. Melalui perjalanan ini, Anda akan menemukan kedamaian, keberanian, dan cinta yang mendalam. Langkah pertama Anda dimulai di sini, dengan menyadari bahwa Anda adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Anda adalah jiwa terpilih, dan perjalanan Anda menuju tujuan ilahi telah dimulai sejak Anda mengambil napas pertama di dunia ini. Kini saatnya Anda membuka hati, mendengarkan suara semesta, dan mulai menggali makna dari keberadaan Anda. Selamat datang di perjalanan spiritual Anda. Anda tidak akan berjalan sendirian, karena semesta akan selalu membimbing Anda, mengarahkan Anda ke jalan yang telah ditetapkan untuk Anda. Hidup seringkali terasa seperti misteri yang sulit dipecahkan. Kita bertanya-tanya mengapa kita berada di sini, apa yang harus kita lakukan, dan bagaimana kita dapat menemukan kebahagiaan sejati. Tetapi bagi jiwa-jiwa tertentu, pertanyaan ini menjadi lebih mendesak. Bukan hanya karena ingin tahu, melainkan karena mereka merasakan panggilan mendalam yang membimbing mereka menuju sesuatu yang lebih besar. Jika Anda merasakan panggilan seperti itu, Anda mungkin adalah jiwa terpilih, seseorang yang dipanggil oleh semesta untuk menjalani kehidupan dengan misi yang unik dan mendalam. Tujuan ini bukan sekadar tentang pencapaian duniawi, tetapi tentang melayani kebaikan yang lebih besar, menemukan harmoni dengan semesta, dan membawa cahaya ke dalam dunia yang seringkali diliputi oleh kegelapan. Mari kita selami lebih dalam perjalanan ini. Tujuan ilahi adalah inti dari keberadaan Anda.
Ini adalah panggilan yang datang dari kedalaman jiwa Anda, mendorong Anda untuk menjalani kehidupan yang penuh makna. Secara spiritual, tujuan ilahi adalah hubungan Anda dengan energi penciptaan. Ia adalah misi yang telah ditanamkan dalam jiwa Anda sejak Anda lahir, dan ia berbicara melalui keinginan, mimpi, dan naluri terdalam Anda. Namun tujuan ilahi bukanlah sesuatu yang dapat dipaksakan atau dikejar seperti ambisi duniawi. Ia adalah sesuatu yang ditemukan melalui perjalanan introspeksi, penerimaan, dan keterhubungan dengan diri sejati. Ketika Anda menemukan tujuan ilahi Anda, hidup Anda mulai terasa selaras. Tantangan yang sebelumnya tampak sebagai beban, kini terlihat sebagai pelajaran. Kesenangan yang Anda rasakan bukan lagi bersifat sementara, tetapi mendalam dan penuh makna. Tujuan ilahi adalah panggilan untuk menjadi saluran cinta, kedamaian, dan kebijaksanaan. Ini bukan hanya tentang apa yang Anda lakukan, tetapi tentang bagaimana Anda menjadi. Ia mengundang Anda untuk melangkah lebih dalam ke dalam keaslian diri Anda, membiarkan cahaya jiwa Anda bersinar sepenuhnya. Tidak semua orang merasa dipanggil untuk menjalani tujuan ilahi. Jiwa-jiwa terpilih seringkali merasakan pengalaman-pengalaman unik yang menjadi tanda bahwa mereka memiliki misi khusus. Tanda-tanda ini adalah petunjuk dari semesta, menunjukkan jalan yang harus Anda tempuh. 1. Perasaan ada yang hilang. Anda mungkin merasa bahwa ada sesuatu yang hilang dalam hidup Anda, meskipun dari luar semuanya tampak baik-baik saja. Ini bukan karena Anda tidak bersyukur, tetapi karena jiwa Anda tahu bahwa Anda dipanggil untuk sesuatu yang lebih besar. 2. Kepekaan terhadap energi sekitar. Jiwa terpilih seringkali sangat peka terhadap emosi dan energi orang lain. Anda dapat merasakan kegelisahan, kebahagiaan, atau kesedihan mereka, bahkan tanpa kata-kata. 3. Sinkronisitas yang terus muncul. Kejadian-kejadian yang tampaknya kebetulan, seperti bertemu seseorang pada waktu yang tepat, mendengar kata-kata yang menjawab pertanyaan batin Anda, atau menemukan buku yang kebetulan berbicara langsung kepada hati Anda, adalah cara semesta memberi petunjuk. 4. Panggilan untuk melayani. Anda merasa dorongan yang kuat untuk membantu orang lain, membawa kedamaian, atau membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Ini bukan sekadar keinginan, tetapi kebutuhan yang mendalam. Tantangan yang membentuk. Jiwa-jiwa terpilih seringkali mengalami tantangan besar dalam hidup. Namun tantangan ini bukan untuk menghukum, melainkan untuk membentuk Anda menjadi alat yang lebih kuat bagi semesta. Menemukan tujuan ilahi Anda adalah perjalanan spiritual yang memerlukan kesabaran, keheningan, dan keberanian untuk masuk ke dalam diri sendiri. Tidak ada jalan pintas dalam perjalanan ini, tetapi setiap langkah membawa Anda lebih dekat kepada kebenaran jiwa Anda. 1. Mendengarkan suara hati Anda. Hati Anda adalah kompas yang paling dapat diandalkan dalam menemukan tujuan ilahi. Ketika Anda mendengarkan suara hati Anda dengan penuh perhatian, Anda akan mulai menyadari apa yang benar-benar penting bagi Anda. Merenungkan pertanyaan-pertanyaan mendalam. Luangkan waktu untuk bertanya pada diri sendiri. Apa yang membuat saya merasa hidup? Bagaimana saya bisa melayani dunia dengan cara yang paling otentik? Apa yang membuat saya merasa damai dan penuh cinta? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tidak memiliki jawaban langsung, tetapi merenungkannya dengan tulus adalah langkah pertama menuju pemahaman. 3. Menemukan kebahagiaan yang bermakna. Tujuan ilahi seringkali terkait dengan apa yang membawa kebahagiaan sejati. Ini adalah kebahagiaan yang datang dari memberi, mencipta, atau mencintai, bukan dari pencapaian material. 4. Berani melepaskan. Untuk menemukan tujuan Anda perlu melepaskan apa yang tidak lagi melayani jiwa Anda, baik itu hubungan, keyakinan, atau kebiasaan. Ini mungkin terasa sulit, tetapi itu adalah langkah penting untuk membuka ruang bagi panggilan ilahi Anda. Percaya pada proses. Tujuan ilahi Anda tidak selalu jelas di awal. Terkadang Anda hanya perlu mengambil langkah pertama
dengan kepercayaan penuh bahwa semesta akan membimbing Anda ke jalan yang benar. Menemukan dan memahami tujuan ilahi adalah perjalanan yang penuh makna, tetapi tidak bebas dari tantangan. Dalam setiap langkah menuju penemuan diri yang lebih dalam, hambatan sering muncul sebagai bagian dari perjalanan tersebut. Hambatan ini tidak dimaksudkan untuk membuat Anda berhenti, tetapi untuk menguatkan jiwa Anda, membantu Anda berkembang, dan mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilan jiwa dengan keberanian dan ketulusan. 1. Ketakutan akan perubahan. Melampaui ketidakpastian. Ketika Anda mulai merasakan panggilan untuk menjalani tujuan ilahi Anda, seringkali perubahan besar diperlukan. Anda mungkin diundang untuk meninggalkan pekerjaan yang tidak lagi selaras dengan jiwa Anda, merangkul hubungan yang lebih autentik, atau bahkan menghadapi ketidakpastian besar. Ketakutan terhadap hal-hal yang tidak diketahui adalah salah satu hambatan paling umum. Mengatasi ketakutan ini, mulailah dengan mengingat bahwa perubahan adalah bagian alami dari hidup. Perubahan adalah jalan yang membuka peluang baru dan membawa Anda lebih dekat ke diri sejati Anda. Bayangkan ketakutan Anda sebagai bayangan. Bayangan hanya ada jika ada cahaya. Cahaya itu adalah jiwa Anda yang memancarkan kekuatan untuk melampaui ketakutan itu. Lakukan visualisasi setiap hari di mana Anda melihat diri Anda melewati ketakutan itu dengan damai. Kedua, keraguan pada diri sendiri. Merangkul keberanian, batin keraguan sering muncul dalam bentuk suara-suara kecil di dalam pikiran. Apakah aku cukup baik? Apakah aku pantas untuk ini? Keraguan ini adalah hasil dari keyakinan lama yang mungkin tertanam sejak masa kecil atau pengalaman masa lalu yang menyakitkan. Mengatasi keraguan diri. Sadari bahwa keraguan adalah bagian dari proses. Alih-alih melawannya, peluklah keraguan tersebut dengan cinta. Pahami bahwa ia hanyalah sisi lain dari keinginan untuk menjadi lebih baik. Praktikan afirmasi harian. Aku adalah bagian dari semesta yang sempurna. Aku diciptakan dengan tujuan dan memiliki semua yang diperlukan untuk memenuhinya. Tuliskan momen-momen di mana Anda berhasil mengatasi keraguan. Biarkan ini menjadi pengingat akan kekuatan Anda. 3. Pengaruh dunia luar. Membebaskan diri dari gangguan dalam dunia modern yang penuh distraksi, sulit untuk mendengar suara hati Anda. Media sosial, tekanan sosial, atau bahkan kebutuhan sehari-hari seringkali menjadi penghalang. Cara mengatasi pengaruh luar. Tetapkan waktu khusus untuk diri sendiri setiap hari, jauh dari gangguan elektronik atau distraksi lainnya. Buat ritual harian seperti meditasi pagi, berjalan di alam, atau menulis jurnal untuk menjaga koneksi Anda dengan jiwa. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini membawa saya lebih dekat atau menjauh dari tujuan ilahi saya? Rasa takut akan penolakan. Menerima keunikan diri. Tujuan ilahi Anda seringkali membuat Anda tampak berbeda dari orang-orang di sekitar Anda. Penolakan dari lingkungan atau rasa takut tidak dimengerti adalah hambatan yang sering dialami. Mengatasi rasa takut ini, pahami bahwa setiap jiwa memiliki perjalanan unik. Anda tidak perlu menjelaskan atau membuktikan nilai perjalanan Anda kepada siapapun. Temukan komunitas spiritual yang mendukung Anda, di mana Anda bisa berbagi pengalaman tanpa rasa takut akan penilaian. Lihat penolakan sebagai alat penyaring. Mereka yang mendukung Anda akan tinggal, dan yang tidak akan memberi ruang bagi yang lebih cocok. Menemukan tujuan ilahi adalah langkah awal, tetapi mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari adalah langkah yang lebih besar. Tujuan ilahi Anda tidak harus diwujudkan dalam tindakan besar, bahkan ia sering ditemukan dalam tindakan kecil yang penuh kasih, kesadaran, dan kehadiran. 1. Hidup dengan kesadaran penuh. Hadir dalam. Setiap momen kesadaran penuh adalah kunci untuk menjalani tujuan ilahi. Ketika Anda hadir sepenuhnya dalam setiap momen, Anda membuka diri untuk menerima bimbingan dan kebijaksanaan dari semesta. Cara mempraktikkan kesadaran penuh.
Mulailah hari Anda dengan napas kesadaran. Tarik napas perlahan, rasakan setiap udara yang masuk ke tubuh Anda, dan biarkan diri Anda sepenuhnya hadir. Latih perhatian bahkan dalam tugas kecil, seperti mencuci piring atau berjalan. Setiap tindakan menjadi bentuk ibadah jika dilakukan dengan penuh perhatian. 2. Menyebarkan kasih dan kebaikan. Energi cinta sebagai panduan. Tujuan ilahi Anda selalu berakar pada cinta. Cinta untuk diri sendiri, sesama, dan semesta. Cara menyalurkan cinta dalam keseharian. Sapa orang lain dengan senyuman tulus. Berikan waktu Anda untuk mendengarkan tanpa menghakimi. Jadikan setiap interaksi sebagai kesempatan untuk membawa lebih banyak cinta ke dunia. 3. Menggunakan bakat Anda untuk kebaikan, menemukan makna dalam pekerjaan Anda. Bakat Anda adalah anugerah dari semesta. Ketika Anda menggunakannya untuk melayani orang lain, Anda menjalani tujuan ilahi Anda. Cara menerapkan bakat Anda. Identifikasi apa yang membuat Anda merasa hidup dan selaras dengan diri sejati Anda. Carilah cara untuk mengintegrasikan bakat ini ke dalam pekerjaan atau hobi Anda. 4. Bersyukur dalam segala hal, jalan menuju kedamaian. Batin rasa syukur adalah kunci untuk menjaga hubungan Anda dengan tujuan ilahi. Ketika Anda bersyukur, Anda menyadari betapa berharganya setiap pengalaman. Praktik rasa syukur. Buat jurnal syukur dan tuliskan 3 hal yang Anda syukuri setiap malam. Saat menghadapi tantangan, carilah pelajaran atau berkah tersembunyi di dalamnya. 5. Memaafkan dan melepaskan, membersihkan jalan spiritual Anda. Luka masa lalu dan dendam adalah hambatan besar yang menghalangi energi Anda untuk mengalir bebas menuju tujuan ilahi. Cara mempraktikkan pemaafan. Renungkan bahwa setiap orang termasuk Anda sedang dalam perjalanan menuju pemahaman yang lebih besar. Visualisasikan diri Anda melepaskan rasa sakit seperti balon yang terbang ke langit. Meditasi adalah jalan yang tak tergantikan untuk menyentuh esensi terdalam Anda dan memahami tujuan jiwa Anda. Dalam keheningan, Anda dapat mendengar bisikan ilahi yang menuntun Anda ke arah yang benar. Panduan meditasi. Pilih waktu dan tempat yang tenang di mana Anda tidak akan terganggu. Duduk dengan nyaman, dengan punggung lurus tetapi santai. Tarik napas perlahan melalui hidung, tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan. Ulangi hingga pikiran Anda menjadi lebih tenang. Bayangkan cahaya hangat yang turun dari langit, menyentuh puncak kepala Anda, dan menyelimuti tubuh Anda dengan kehangatan. Rasakan cahaya ini membersihkan segala ketakutan dan kebingungan, membawa Anda lebih dekat pada kebenaran jiwa Anda. Dalam hati, tanyakan, apa tujuan ilahi saya? Jangan terburu-buru mencari jawaban. Biarkan ia muncul secara alami dalam bentuk kata, perasaan, atau gambaran. Akhiri meditasi dengan mengucapkan rasa syukur. Aku terbuka untuk tujuan ilahi dalam hidupku. Aku percaya bahwa setiap langkahku dipandu oleh cinta semesta. Aku adalah cahaya yang membawa keindahan ke dunia. Lanjutkan dengan penuh keyakinan bahwa setiap hari Anda semakin dekat dengan pemahaman tujuan ilahi Anda. Dalam perjalanan spiritual untuk menemukan tujuan ilahi, seringkali kita menemui rintangan mental dan emosional yang muncul sebagai tantangan besar. Rintangan ini bisa datang dalam bentuk keraguan diri, ketakutan, trauma masa lalu, dan berbagai emosi yang belum terselesaikan. Meskipun tantangan ini bisa terasa berat, mereka sebenarnya adalah kesempatan untuk berkembang dan menguatkan diri kita, jika kita mampu melihatnya sebagai bagian dari perjalanan kita. 1. Menyadari sumber rintangan mental. Sumber utama rintangan mental seringkali adalah pikiran yang tidak kita sadari. Kita bisa terjebak dalam pola pikir negatif atau terbiasa meragukan kemampuan kita. Sebagai contoh,
Banyak orang merasa tidak layak untuk mencapai kebahagiaan atau kesuksesan, dan ini sering berasal dari pengalaman masa kecil atau keyakinan yang diwariskan oleh lingkungan sekitar kita. Cara mengatasinya, menyelami pikiran Anda. Luangkan waktu untuk benar-benar merenung dan menulis apa yang menjadi pikiran utama dalam hidup Anda. Seringkali, dengan menulisnya, kita bisa melihat betapa tidak relevannya banyak dari pikiran-pikiran ini dengan kenyataan saat ini. Menerima dan merubah pola pikir. Alihkan pola pikir negatif dengan afirmasi positif yang berfokus pada kekuatan Anda, seperti saya cukup untuk menjalani hidup sesuai tujuan ilahi saya. Meningkatkan kesadaran diri. Latih kesadaran diri setiap hari. Meditasi atau refleksi diri adalah cara terbaik untuk mengidentifikasi pola pikir yang tidak mendukung tujuan hidup Anda. 2. Mengatasi trauma dan luka emosional. Trauma emosional adalah beban yang mungkin tidak kita sadari sepenuhnya, tetapi sering menghalangi kita untuk berkembang. Luka-luka emosional ini bisa berupa pengalaman masa lalu yang menyakitkan, seperti kehilangan, pengkhianatan, atau penolakan. Emosi ini tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan kita, tetapi juga dapat menghalangi kita untuk mencapai tujuan ilahi kita. Cara menyembuhkan luka emosional. Penerimaan dan pemulihan. Penerimaan adalah langkah pertama dalam menyembuhkan luka emosional. Dengan menerima perasaan kita dan memberi ruang untuk merasakannya, kita memberi kesempatan bagi diri kita untuk sembuh. Penerapan terapi. Menggunakan terapi atau berbicara dengan seorang konselor bisa sangat membantu dalam memahami dan melepaskan trauma yang ada. Menciptakan ruang untuk pemulihan. Luangkan waktu untuk diri sendiri, terapkan teknik perawatan diri seperti yoga atau meditasi untuk memberikan ruang bagi tubuh dan jiwa untuk sembuh. 3. Menghadapi ketakutan yang menghambat. Ketakutan adalah penghalang utama yang bisa mencegah kita untuk melangkah maju. Ketakutan akan kegagalan, penolakan, atau ketidakpastian seringkali menahan kita. Ketakutan ini seringkali tidak berdasarkan kenyataan, tetapi pada asumsi atau pengalaman masa lalu yang belum selesai. Cara mengatasinya. Menghadapi ketakutan secara langsung. Alih-alih menghindar, hadapi ketakutan Anda. Setiap kali Anda merasa takut, tanyakan pada diri Anda, apa yang benar-benar saya takuti dan apakah itu benar-benar akan terjadi. Visualisasi positif. Cobalah untuk membayangkan hasil positif dari langkah-langkah yang Anda ambil. Dengan visualisasi, Anda memprogram otak untuk melihat keberhasilan alih-alih kegagalan. Dukungan komunitas. Bergabung dengan komunitas spiritual atau mendekatkan diri dengan orang-orang yang mendukung dapat memberikan rasa aman dan keberanian untuk menghadapi ketakutan Anda. Energi semesta adalah kekuatan yang menghubungkan segala sesuatu di alam semesta ini. Ketika kita hidup dalam penyelarasan dengan energi ini, kita merasakan kedamaian yang mendalam, kebijaksanaan yang mengalir dengan mudah, dan kelimpahan yang datang dengan penuh keajaiban. Penyelarasan ini bukan hanya tentang mengikuti aliran kehidupan, tetapi lebih kepada kesadaran bahwa kita adalah bagian dari seluruh energi yang lebih besar. 1. Menyadari energi semesta dalam kehidupan sehari-hari. Setiap pertemuan, setiap situasi yang kita hadapi adalah ekspresi dari energi semesta yang lebih besar. Energi ini bisa kita rasakan dalam bentuk perasaan damai ketika kita di alam, atau kedamaian yang datang ketika kita melakukan perbuatan baik. Energi semesta hadir di dalam setiap detik kehidupan kita. Cara terhubung dengan energi semesta. Praktik syukur. Syukur adalah cara yang sangat kuat untuk membuka saluran energi semesta. Dengan berterima kasih atas apa yang kita miliki, kita memperkuat koneksi dengan energi semesta yang melimpah. Hidup dengan kesadaran. Latihlah untuk hidup dengan penuh kesadaran. Setiap tindakan yang Anda lakukan, apakah itu bernafas, berjalan, atau makan, adalah kesempatan untuk berhubungan dengan energi semesta yang mengalir melalui Anda. Penerimaan dan kepasrahan. Terkadang, kita terlalu berusaha mengontrol hidup kita.
Belajarlah untuk melepaskan dan menyerahkan diri Anda pada aliran semesta. Ketika kita melepaskan kendali, kita memberi ruang bagi semesta untuk bekerja dalam kehidupan kita. 2. Meningkatkan vibrasi energi. Vibrasi Anda adalah getaran energi yang Anda pancarkan ke dunia. Semakin tinggi vibrasi Anda, semakin besar kemampuan Anda untuk menarik pengalaman yang selaras dengan tujuan ilahi Anda. Ketika kita meningkatkan vibrasi kita, kita selaras dengan kebahagiaan, cinta, dan kelimpahan. Cara meningkatkan vibrasi. Meditasi untuk penyembuhan energi. Setiap kali Anda merasa lelah atau terhambat, luangkan waktu untuk bermeditasi. Fokuskan pada pernapasan dan visualisasikan energi positif mengalir melalui tubuh Anda. Berfokus pada cinta dan kasih sayang. Cinta adalah frekuensi tertinggi dalam semesta. Cobalah untuk berbicara dengan lembut, berbuat baik pada orang lain, dan berikan kasih sayang tanpa syarat. Ini akan meningkatkan energi positif Anda. Menjaga lingkungan yang positif. Hindari lingkungan yang penuh dengan konflik atau negatif. Sebaliknya, kelilingi diri Anda dengan orang-orang dan lingkungan yang mendukung dan mengangkat energi Anda. 3. Hidup dengan intuisi sebagai panduan. Intuisi adalah cara semesta berbicara kepada Anda. Ini adalah komunikasi langsung dengan jiwa Anda. Ketika Anda mendengarkan dan mengikuti intuisi Anda selaras dengan energi semesta yang menuntun Anda ke jalan yang benar. Latihan untuk mengikuti intuisi. Meditasi harian. Setiap hari, luangkan waktu untuk duduk dalam keheningan dan mendengarkan suara batin Anda. Jangan terburu-buru untuk menjawab, biarkan jawaban datang dengan lembut. Percaya pada proses. Intuisi seringkali datang dalam bentuk perasaan, gambaran, atau perasaan ringan. Percayalah bahwa ini adalah petunjuk dari semesta yang mengarahkan Anda menuju jalan yang benar. Tujuan ilahi Anda bukan hanya untuk diri Anda sendiri, tetapi juga untuk dunia di sekitar Anda. Ketika Anda mengidentifikasi dan hidup sesuai dengan tujuan ilahi Anda tidak hanya menemukan kedamaian batin, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan kolektif umat manusia. Pelayanan ini adalah ekspresi tertinggi dari cinta yang mengalir dari dalam diri Anda. 1. Menemukan jalan pelayanan Anda. Pelayanan datang dalam berbagai bentuk. Bisa jadi itu adalah membantu mereka yang membutuhkan, berbagi pengetahuan yang telah Anda pelajari, atau sekadar menjadi teladan bagi orang lain dalam menjalani kehidupan yang penuh kedamaian dan kebijaksanaan. Pelayanan ini tidak selalu berupa tindakan besar, tetapi tentang memberikan diri Anda dengan tulus. Cara mulai melayani. Lihat di sekitar Anda. Perhatikan apa yang dibutuhkan oleh orang di sekitar Anda. Terkadang, pelayanan dimulai dengan memberikan perhatian dan waktu kepada mereka yang merasa kesepian atau membutuhkan dukungan. Bergabung dengan komunitas. Bergabung dengan komunitas yang berbagi nilai dan tujuan yang sama dapat memberikan kesempatan untuk melayani secara kolektif. Berbagi kebaikan dan kasih sayang. Bahkan tindakan kecil seperti memberi senyuman, mendengarkan dengan penuh perhatian, atau memberikan dukungan emosional bisa menjadi bentuk pelayanan yang sangat berharga. 2. Memberikan tanpa mengharapkan balasan. Pelayanan yang sejati adalah memberi tanpa mengharapkan apapun sebagai balasan. Ini bukan hanya tentang memberikan materi, tetapi memberi energi positif, cinta, dan perhatian kepada orang lain. Latihan untuk memberi dengan sepenuh hati. Setiap kali Anda melakukan sesuatu untuk orang lain, lakukan dengan niat tulus tanpa mengharapkan pujian atau balasan. Fokus pada kebahagiaan orang lain. Ketika mereka bahagia, Anda juga merasakan kedamaian dalam diri Anda. Keberanian bukan berarti tanpa rasa takut, tetapi keberanian untuk melangkah maju meski ada ketakutan yang ada. Cinta adalah dasar dari segala tindakan yang kita ambil. Ketika kita hidup dengan cinta yang tulus, kita menunjukkan kepada dunia bahwa kita percaya pada tujuan ilahi kita dan kita siap untuk memberi dunia yang lebih baik. 1. Hidup dengan hati terbuka cinta.
adalah inti dari setiap tujuan ilahi. Hidup dengan hati terbuka memungkinkan kita untuk merasakan kasih semesta yang mengalir melalui diri kita. Cara hidup dengan cinta. Berikan cinta pada diri sendiri terlebih dahulu. Anda tidak bisa memberi pada orang lain jika Anda tidak mencintai diri sendiri. Luangkan waktu untuk menunjukkan perhatian dan kasih sayang pada orang yang Anda temui. 2. Menjalani hidup dengan keberanian. Keberanian adalah kemampuan untuk tetap maju meskipun ada ketakutan. Ketika Anda berani menghadapinya, Anda akan menemukan bahwa ketakutan hanyalah bayangan yang akan hilang begitu Anda menghadapi kenyataan. Cara menguatkan keberanian. Ingatkan diri Anda bahwa setiap langkah kecil adalah kemajuan. Keberanian tumbuh dengan tindakan. Jangan biarkan kegagalan atau kesalahan menghentikan Anda. Mereka adalah bagian dari perjalanan dan pelajaran berharga. 3. Menjadi inspirasi bagi orang lain. Ketika Anda menjalani tujuan ilahi Anda dengan penuh cinta dan keberanian, Anda tidak hanya mengubah hidup Anda sendiri, tetapi juga menjadi cahaya bagi orang lain. Keberanian Anda untuk hidup dengan tujuan ilahi akan menginspirasi mereka untuk mencari dan mengikuti tujuan mereka sendiri. Menjadi teladan. Jadilah contoh bagaimana seseorang bisa hidup dengan integritas, cinta, dan keberanian. Bagikan kisah perjalanan Anda, baik itu melalui tulisan, percakapan, atau tindakan sehari-hari. Ini akan memotivasi orang lain untuk menjalani hidup dengan tujuan yang lebih tinggi. Tujuan ilahi Anda adalah perjalanan yang tidak pernah berakhir. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk lebih mendalami diri sendiri dan semakin dekat dengan semesta. Anda adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, dan setiap langkah yang Anda ambil adalah bagian dari perwujudan tujuan ilahi yang lebih besar untuk dunia ini. Hidup adalah perjalanan suci yang membawa kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita, dunia ini, dan semesta yang lebih besar. Anda telah dipilih untuk hidup dengan tujuan yang tinggi.